Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada tim monitoring dan evaluasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan tim untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian kami sampai dengan bulan September 2020. Adapun penelitian yang kami angkat pada tahun ini yaitu berjudul Philesia Financial Literacy Board, Games Pendidikan Literasi Keuangan Dini, yang merupakan penelitian unggulan perguruan tinggi terapan pada tahun kedua. Dengan beranggotakan saya, Evni Ciria SPD MPDE, Ibu Elvi Rahmi SPD MPD, dan Bapak Abel Tasman SCMM. Baik, adapun yang mendasari kami dalam mengangkat penelitian ini pada tahun pertama ataupun tahun kedua adalah literasi keuangan dewasa ini menjadi perhatian dari berbagai negara. Hal ini didasari atas munculnya kesadaran bahwa kemampuan pengelolaan keuangan yang baik berperan dalam peningkatan kesejahteraan individu dan keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan bahwasanya literasi keuangan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan berperan dalam pengambilan keputusan keuangan yang terinformasi. Namun survei SNLKI menunjukkan bahwasanya indeks literasi keuangan di Indonesia pada saat ini masih berada di bawah, masih rendah ya, masih di bawah rata-rata, yaitu masih di bawah 50%. Yang tertinggi untuk sebaran data indeks literasi keuangan yang ada di Indonesia pada saat ini dicapai oleh daerah Jakarta, yaitu dengan senilai 40%. Sedangkan Sumatera Barat sendiri itu berada di titik 27,3%. Nah, tentu saja ini fenomenanya sangat berbeda dengan situasi yang diharapkan bahwasanya financial literasi itu mempengaruhi financial decision. Semakin well literate seseorang, maka semakin baik, semakin bijak dia dalam mengambil keputusan-keputusan keuangan. Kenapa hal ini terjadi? Jadi beberapa penelitian terdahulu itu melihat bahwasanya adanya keterbatasan edukasi. Jadi kebanyakan mayoritas temuan penelitian terdahulu itu adalah mayoritas orang tua itu berpendapat, masih ada orang tua yang berpendapat bahwasanya financial literasi atau pendidikan keuangan itu baru penting ya diberikan kepada anak itu di usia di atas 18 tahun. Kemudian fenomena yang kedua adalah untuk financial literasi itu sendiri, masih dibebankan ke sekolah. Jadi itu adalah tanggung jawab sekolah untuk memberikan pendidikan tentang literasi keuangan. Nah, itu keterbatasan edukasi yang ada. Nah, di sini bagaimana dengan fenomena yang terjadi di sekolah? Itu survei yang dilakukan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti, oleh tim ya, pada tahun 1 itu melihat bahwasanya guru pun merasa kewalahan atau masih merasa terbatas untuk mengajarkan kepada anak tentang literasi keuangan. Dari segi media yang digunakan sejauh ini itu baru terbatas kepada buku ya, maksudnya LKS, kemudian ceramah dari guru. Jadi siswa menerima ceramah dari guru tentang literasi keuangan, khususnya tabungan, kemudian mengerjakan LKS. Nah, di sini berdasarkan teori yang ada, itu kita menawarkan sebuah alternatif pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana anak-anak terlibat di dalam pembelajaran lebih aktif. Hasil penelitian pada penelitian tahun 1 itu menunjukkan anak-anak itu lebih memilih sebuah media atau sebuah pembelajaran yang mereka juga terlibat langsung di dalamnya gitu. Bukan cuma sekedar menerima, tetapi mereka juga beraktivitas gitu, dan mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, di sini Philesia yang ditawarkan ini memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan keilmuan di bidang pendidikan literasi keuangan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian di sisi lain, Philesia juga berperan sebagai wadah belajar sambil bermain bagi anak dan sarana melatih pengambilan keputusan. Dari aspek sosial, itu Philesia akan mampu meningkatkan solidaritas antar anak dan melatih persaingan secara sehat. Dengan menggunakan pendekatan R&D, luaran penelitian yang kami harapkan nantinya itu adalah Philesia mampu itu untuk diterima oleh guru ya ataupun siswa untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif media dalam pembelajaran literasi keuangan.
Teori yang mendasari kami dalam mengangkat filasia ini diantaranya adapun kajian teori yang mendasari penelitian kami ini adalah yang pertama itu ada teori dari Robert Hynek, Michael Molenda, James Jerusalem, Sharon S. Maldino yang tentang instructional media and technologies for learning, ya. Kemudian ada juga Robert E. Lawless tentang The Student Guide to Financial Literacy. Kemudian juga ada Financial Literacy for Generation Z dari Kenneth O'Doyle, dan juga berbagai macam teori dengan sumber buku dan juga artikel di jurnal internasional tentang financial literasi dan instructional media. Dan metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah kita menggunakan research and development, penelitian R&D dengan pendekatan 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Jadi ini dibagi menjadi dua periode dengan 4 tahap, yaitu 2 tahap di tahun 1 dan 2 tahap di tahun kedua. Di tahun pertama itu sudah kita melaksanakan define dan design, kemudian di tahun kedua kita melaksanakan develop dan disseminate, sehingga lahirlah nanti Philesia Board yang layak dan diterima sebagai media alternatif media pembelajaran untuk literasi keuangan di sekolah dasar. Draft hasil dan luaran yang telah dicapai yaitu sejauh ini sampai dengan September ini kita sudah di tahun 1 dan di tahun 1 itu kita sudah melakukan yang namanya tahap define dan design, itu dimana kita sudah melakukan analisis kebutuhan dari siswa dan guru. Kita melihat bahwasanya guru merasa agak memiliki keterbatasan dalam mencarikan alternatif media yang bisa digunakan bagi siswa dalam pembelajaran literasi keuangan. Gimana cara mengaktifkan siswa selain diberikan materi melalui ceramah ataupun juga dengan menggunakan metode LKS. Dan juga dari segi siswa, setelah ditanyakan, dikonfirm ke siswa, baik dari segi tingkat literasi keuangan siswa pada saat ini yang masih berada di low literate, juga siswa menginginkan kalau boleh mereka menginginkan adanya pembelajaran yang lebih melibatkan mereka dalam beraktivitas pembelajaran. Mereka juga bisa berinteraksi dengan teman-teman mereka. Mereka juga maunya dengan disertakan ada mainan. Nah, pada akhirnya di tahapan desain, setelah kita menyusun model, kita menyusun format, kita menetapkan games dan desain awal berdasarkan analisis yang dilakukan kepada siswa dan guru, maka kita sepakat bahwasanya Philesia ini dalam bentuk Philesia Board, di mana mereka di sana itu bisa memainkannya secara bersama, kemudian juga mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas dalam pengambilan keputusan keuangan. Jadi mereka lebih dilatih di sini bagaimana caranya mengambil keputusan dalam mengelola keuangan mereka sendiri, kemudian mereka juga melakukan pencatatan nanti dengan diari kekayaan mereka, dan beberapa situasi-situasi yang kita giring untuk mereka membuat keputusan keuangan. Nah, di tahun kedua ini kita sudah melahirkan produk literasi keuangan Philesia, ya, Philesia, dan juga kita sudah dalam proses itu validasi ahli. Proses akhir di validasi ahli yang kemudian kita nantinya setelah kita validasi, kita uji coba lapangan, kemudian kita disseminate, kita uji validasi dan penyebaran. Dan pada akhirnya nanti Philesia Board mampu atau layak untuk dijadikan alternatif media pembelajaran untuk literasi keuangan di sekolah dasar. Draft hasil dan luaran yang telah kami capai sejauh ini sampai September ini adalah Philesia Board yang telah disusun. Ini sudah melewati tahap diskusi dengan tim ahli. Kemudian ini adalah HKI untuk Philesia Board, ya, dan juga kami sudah melaksanakan sampai tahap ini, itu sudah ada kami melakukan publikasi ilmiah itu di Productivity Management dengan judul What Are Students Think About Philesia Financial Literacy Board as a Media in Understanding Financial Literacy Earlier. Alhamdulillah ini jurnalnya terindeks Scopus di Q3. Dan India rencana kegiatan berikutnya
pada tahapan berikutnya itu adalah diskusi akhir dengan ahli validasi media dengan validator. Di sini kami melibatkan 3 jenis validator. Yang pertama validasi untuk media itu sendiri dari ahli media. Kemudian yang kedua dari validasi isi atau materi itu kami minta dari dosen finance ya, dari dosen akuntansi keuangan. Kemudian yang ketiga itu dari validasi bahasa, yaitu dari dosen bahasa Indonesia. Jadi kepakarannya di sini kami menggabungkan ketiga hal ini. Kemudian ini sudah sampai di diskusi akhir dengan tim ahli, dan tahap selanjutnya itu adalah setelah diskusi akhir dan revisi ya. Kemudian kita akan melakukan uji coba lapangan nanti yang akan diadakan di SD 38 Lubuk Buaya, SD Negeri 38 Lubuk Buaya, dan kita juga sudah menjalin komunikasi dengan kepala sekolahnya untuk melakukan uji coba lapangan sesuai dengan standar dengan protokol COVID yang ada, karena berhubung pada saat ini lagi COVID-19 outbreak ya. Jadi kita juga sudah menyepakati, kita sudah berdiskusi apa yang bisa kita lakukan dan protokol COVID seperti apa nanti akan kita terapkan sehingga tidak melanggar prosedur dan standar kesehatan. Tahapan ketiga yaitu ada penyebaran dari Filesia ini sendiri. Kita juga mencoba untuk berdiskusi dengan guru-guru dari sekolah dasar lain ya, untuk mencobakan Filesia ini dan atau menyebarluaskan kepada siswa bagaimana caranya penggunaan Filesia, kemudian juga apa manfaat Filesia bagi mereka. Dan terakhir itu penyusunan laporan akhir. Baik, demikian saja laporan kemajuan dari saya dan tim terkait tentang penelitian yang telah kami lakukan pada tahun 2020 ini tentang Financial Literacy Board sebagai games pendidikan literasi keuangan di sekolah dasar atau pendidikan literasi keuangan secara dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.